dipersembahkan oleh Kita kembali ke forum asuransi. Tadi saya potong sedikit, silakan dilanjutkan pertanyaan untuk Pak Hendrisman. Iya, Pak Hendrisman, dari sisi asosiasi kelihatannya penting sekali posisi asosiasi. Sebetulnya apa yang dilakukan asosiasi untuk bisa meminimalisir, Pak, hal-hal yang tadi kita sudah bicarakan, Pak? Artinya memang tujuan akhirnya itu kita harus membentuk seorang agen yang profesional. Dan menurut saya hal seperti ini hanya bisa lakukan dengan yang namanya pendidikan. Ya. Pendidikan baik yang dilakukan oleh perusahaan masing-masing, terus ujian sertifikasi yang dilakukan oleh AJI, dan juga dilakukan oleh dirinya sendiri. Dari waktu ke waktu, dengan tambah pengalaman, dia bisa menjadi agen yang pendidikan ini maksud seperti apa, Pak? Nah, pendidikan untuk sertifikasi, berapa lama kurun waktunya? Untuk sertifikasi sebenarnya tidak lama pendidikannya gitu. Sebenarnya mereka bisa ikut dulu training di masing-masing perusahaan, terus mereka akan dapatkan bahan yang harus mereka kuasain untuk ujian sertifikasi, dan langsung mereka bisa ikut ujian sertifikasi. Saya akan langsung lempar ke para audiens di sini dari agen. Kita akan tanya apa sebenarnya membuat mereka tertarik untuk bergabung menjadi agen pemasar asuransi. Dari mana nih? Dari Prudential mungkin ada yang ingin bertestimoni, silakan. Dulu saya memang juga kurang paham soal asuransi. Awalnya hanya mau coba untuk cari income tambahan. Ternyata begitu saya jalani, saya baru sadar banget bahwa asuransi itu sebenarnya adalah kebutuhan primer. Harusnya semua masyarakat Indonesia harus punya asuransi. Jadi kepuasan saya pada saat mengedukasi masyarakat Indonesia untuk punya asuransi, bahwa mengerti mereka bahwa perlu ini produk asuransi semacam ini, dan membantu mereka klaim. Dan setelah itu kepuasan pada saya yang tadinya hanya mau income tambahan, ternyata bisa jadi sumber utama, pemasukan utama bagi saya dan suami di keluarga. Dan juga yang terakhir adalah bahwa banyak orang juga tidak tahu bahwa di sini ada karir yang luar biasa di bisnis ini, sehingga kita juga bisa membuka lapangan kerja gitu ya untuk orang-orang yang mau menjalankan gitu bisnis ini. Jadi intinya ingin sekali mencerdaskan kehidupan bangsa lewat perencanaan keuangan. Saya akan ke OJK nih, Pak. Tadi sudah tersebut juga bahwa di sini agen ataupun tenaga pemasar itu bisa juga bertindak sebagai konsultan keuangan. Nah itu sebenarnya dari segi kebijakannya boleh atau tidak? Ini apakah menyalahi aturan atau memang diperbolehkan? Menurut saya seharusnya begitu. Memang dia juga bisa bertindak sebagai konsultan keuangan. Karena begini, di dalam produk-produk asuransi itu kan, itu bukan hanya terkandung unsur risiko yang ingin di cover, tetapi juga ada unsur sekaligus apakah masyarakat mau ikut menabung di asuransi atau dia berinvestasi. Karena itu kan produk-produk asuransi sekarang mengcombine antara risiko dengan investasi atau risiko dengan tabungan. Nah disinilah bagaimana seorang agen harusnya juga punya pengetahuan, memberikan nasihat keuangan, misalnya kalau dibanding dengan menaruh uang katakanlah dalam bentuk deposito atau dia beli asuransi, manfaatnya lebih kemana, itu barangkali harusnya bisa lebih menjelaskan gitu. Jadi dia bukan hanya sekedar menjual, tapi juga bagaimana memberikan nasihat, bagaimana nanti melayani ketika sudah jatuh tempo, ada dalam undang-undang OJK memang ada ditulis bahwa tidak menyalahi. Karena banyak yang mengatakan ini jangan-jangan ketika dia mengetahui semua keuangan keluarga atau seorang pribadi, nanti sangat mudah untuk celah untuk menyalahgunakan informasi ini. Tidak juga, kan artinya kan seorang itu kan dia ketika seorang agen memberikan nasihat keuangan itu kan pasti juga karena atas permintaan. Tentunya tidak mungkin seorang yang ingin polis dia membuka seluruh kekayaannya. Dia kan hanya kira-kira kalau saya punya uang apa yang harus saya lakukan, dia bisa seperti gitu. Saya rasa kemungkinan itu tidak terjadi lah. Gitu. Kalau Ibu Nelly dari Manulife sendiri, apakah juga agennya memang disiapkan juga untuk menjadi konsultan keuangan bagi konsumen? Ya, di Manulife Indonesia kita memang merekrut agent bukan hanya untuk sekedar menjadi tenaga penjual, tapi betul-betul menjadi konsultan keuangan yang tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan nasihat atau advice terhadap perencanaan-perencanaan keuangan yang dibutuhkan oleh calon nasabahnya untuk masa depan mereka. Berarti sehabis saya tanda tangan kontrak polis, saya masih harus berhubungan baik dengan... Oh, itu selalu. Biasanya kan sudah selesai ditelepon, nanti ketika tanda tangan sudah terjadi kontrak.
Nah, itulah perlunya di dalam proses pelatihannya, trainingnya kita melakukan, memberikan training mengenai sales proses itu seperti apa. Tidak hanya sekedar sampai tanda tangan aplikasi dia bayar premi terus selesai, tetapi ada program-program atau proses-proses lanjutannya untuk kita bisa terus memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah kita. Misalnya orang yang pertama kali menawarkan pada kami lalu tidak bisa dihubungi lagi, siapa yang harus kita hubungi? Perusahaannya atau atasannya atau bagaimana? Ya, biasanya yang dilakukan adalah tentu menghubungi perusahaannya. Pertama mencari tahu dulu, saya sudah menghubungi agen ini di nomor ini tapi tidak dapat ditemui dan lain-lain. Nah, tentu nanti perusahaan yang akan melakukan pengecekan ke dalam untuk memastikan proses ini terus dilanjutkan nanti agar nasabah tetap bisa. Baik, kita harus jeda kembali untuk mengikuti headline news, tapi usai jeda yang satu ini kita akan kembali, kita akan membahas ini bahasa-bahasa yang cukup susah nih, mis-selling, poaching, bahkan twisting ya. Twisting. Iya, pemirsa, Anda penasaran apa itu artinya? Kita akan segera kembali masih dalam Forum Asuransi.